7 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih. Pada 100 hari Kabinet Prabowo Gibran ini, terdapat menteri yang dianggap mempunyai kinerja terbaik. Menteri yang dianggap berkinerja terbaik, mendapatkan nilai positif, rapor hijau. Setiap lembaga survei diminta memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran, dengan 5 indikatornya, yakni, pencapaian program kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan. Berikut daftar 7 Menteri Prabowo Gibran dengan kinerja terbaik dalam evaluasi 100 hari kerja pemerintahan menurut berbagai survei. Nasaruddin Umar. Skor tertinggi kinerja terbaik diraih Menteri Agama Nasaruddin Umar. Bahkan, nilainya mendekati 100, mencerminkan tingginya skor yang diterima terkait kebijakan di sektor agama. Pada evaluasi kinerja Menteri Kepala Badan di bidang sosial dan politik, Menak juga menempati posisi pertama. Dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Agama pada tanggal 21 Oktober tahun 2024, Nasaruddin Umar melakukan sejumlah terobosan. Bersama DPR, Kemenak telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan rata-rata turun sekitar Rp4 juta dibanding tahun sebelumnya. Menak juga berkomitmen menyelesaikan program pendidikan profesi guru (PPG) bagi 625.481 guru madrasah dan guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Rekrutmen 20.722 formasi CPNS dan 89.781 formasi CPPPK Kementerian Agama juga berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Hasil evaluasi CELIOS bahwa Menak Nasaruddin Umar mendapat nilai tertinggi dalam kinerja 100 hari, terafirmasi oleh survei harian Kompas pada Januari tahun 2025. Kompas menempatkan Menak sebagai menteri dengan citra positif tertinggi. Budi Gunawan. Mayoritas responden, katanya, menyebut kinerja Menko Polhukam Budi Gunawan well perform dan paralel dengan itu, responden juga menilai kinerja Budi Gunawan cepat berakselerasi dengan institusi yang berada di bawah koordinasinya, baik di klaster politik maupun keamanan. Responden juga mengapresiasi langkah cepat Menko Polhukam Budi Gunawan saat membentuk task force yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo yang menjadi prioritas 100 hari pertama pemerintahan yang harus ditangani secara berkelanjutan yang diterjemahkan ke dalam 7 des kerja, antara lain, des pilkada, des pencegahan penyeludupan, des pemberantasan narkoba, des penanganan judi online, des koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, des pencegahan tindak pidana korupsi, dan des keamanan siber dan perlindungan data. Temuan survei mendapati bahwa Menko Polhukam Budi Gunawan merupakan menteri terfavorit dan mampu membangun sentimen, citra, positif yang inheren dengan performa terbaiknya dan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap visi misi serta orientasi Presiden Prabowo. Metia Hafid. Dalam 100 hari pertama masa kerjanya, Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi, Metia Hafid, bersama jajarannya telah mencatatkan sejumlah pencapaian signifikan. Dalam 100 hari terakhir, Kemkomdigi berhasil memblokir 1.037.558 konten negatif yang tersebar di 945.431 situs web dan 92.127 media sosial. Melibatkan 745 Internet Service Provider (ISP), upaya ini bertujuan melindungi generasi muda, mencegah hoaks, dan menjaga keutuhan bangsa. Dalam 100 hari terakhir, Kemkomdigi telah menurunkan 882.352 konten terkait judul dari berbagai platform digital. Kemkomdigi juga berhasil meningkatkan efisiensi birokrasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dalam 100 hari pertama, 1.433 UMKM telah terdigitalisasi, dengan 309 di antaranya aktif menjual secara daring. Abdul Mukti. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, menjadi salah satu menteri di Kabinet Merah Putih dengan performa baik berdasarkan beberapa lembaga survei. Abdul Mukti juga termasuk menteri dengan popularitas tertinggi di media sosial. Hal itu dikarenakan kebijakan peningkatan kualitas SDM desa, libur sekolah pada bulan puasa,
hingga soal zonasi dan ujian, Abdul Mukti dinilai sukses dalam inovasi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, selama 100 hari pertama kerja Kabinet Merah Putih, telah dilakukan 6.187 tindakan penindakan terhadap barang dan jasa yang melanggar ketentuan. Nilai barang dan jasa yang ditindak ini mencapai 4,06 triliun rupiah, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai 820 miliar rupiah. Dalam hal pelayanan, Sri Mulyani menyoroti upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu pencapaian penting adalah penurunan waktu proses custom clearance dari sebelumnya 0,55 jam menjadi 0,49 jam. Selain itu, transparansi dalam proses pemeriksaan kontainer telah meningkat, dengan kemampuan untuk mengetahui isi kontainer mencapai 100% berkat peralatan yang lebih canggih. Erick Thohir, dengan berbagai program strategisnya di BUMN, dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa bulan madu politik antara publik dan pemerintahan baru belum berakhir. Bahkan, ia menilai capaian ini lebih baik dibandingkan dua pemerintahan sebelumnya pada periode yang sama. Tidak hanya berkinerja terbaik, Erick Thohir juga masuk dalam daftar menteri atau pejabat negara dengan tingkat kedikenalan tertinggi. Dengan demikian, selain diketahui memiliki kinerja terbaik, Erick juga tertangkap sebagai menteri paling populer. Penghiliran juga berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta mendukung kemandirian bangsa, terutama melalui swasembada energi. Sejumlah perusahaan BUMN pun berkontribusi seperti Main ID untuk hilirisasi minerba, PT PN untuk hilirisasi perkebunan, Perhutani untuk kehutanan, serta Pertamina dan PLN untuk ketahanan energi nasional. Penguatan infrastruktur transportasi dan energi juga menjadi sektor yang diperhatikan Kementerian BUMN dalam 3 bulan terakhir. Bersinergi dengan Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri ESDM, Kementerian BUMN terus mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan energi. Andi Amran Sulaiman, salah satu nama yang mendapat perhatian adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dengan tingkat kepuasan yang juga tinggi, hasil survei ini mencerminkan apresiasi publik terhadap kinerja Andi Amran dalam meningkatkan produksi pangan, mendukung petani, serta mendorong inovasi di sektor pertanian. Sejak kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian, ia terus menjalankan program prioritas yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan terhadap Andi Amran cukup tinggi adalah keberhasilannya dalam meningkatkan produksi beras nasional.